Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para sahabat sekalian, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, menambahkan keberkahan atas karunia dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, yang apabila kita hendak terbetik keinginan untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya tidaklah sanggup kita untuk menghitungnya. Para sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Niscaya para sahabat sekalian, rekan-rekan semuanya telah menghafalnya dan telah sering mendapatkan nasihat akan faedah ayat yang mulia ini dari para guru-guru kita semuanya. Barakallahu fikum. Penting sekali kita sama-sama kembali memahami ayat yang mulia ini, memetik faedahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, perintah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan haramnya kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah perkara yang sangat agung, merupakan prioritas pertama dan utama yang harus kita gali ilmunya, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala murni, benar-benar mentauhidkan bersih tanpa berbuat kemusyrikan sekecil apapun, tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, tidak bisa tidak kita harus duduk di majelis ilmu agar tauhid kita murni lillahi ta'ala, agar ibadah kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat ayat yang mulia ini adalah kandungan nilai tauhid yang sangat agung. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan kita beribadahlah kepada Allah semata, dan larangan kita untuk mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid adalah prioritas pertama dan utama. Oleh karena itu, fardu ain bagi kita semuanya sebagai hamba Allah untuk menuntut ilmu tentang tauhid yang hak, tauhid yang benar, akidah yang lurus, akidah sahihah, akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian pada poin yang kedua adalah perintah untuk berbakti kepada orang tua. Hikmah apa yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini? Tauhid dipadukan dengan berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah hikmah pelajaran yang sangat agung. Begitu urgen kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan untuk diri kita semuanya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah duduk di majelis ilmu yang dipandu atau dibimbing oleh para ustadz-ustadz kita yang insya Allah lurus manhajnya, dan insya Allah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Tidak ada jalan lain kecuali duduk di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kita terhindarkan dari ghaflah, artinya hati yang lalai dari duduk di majelis ilmu. Kemudian birrul walidain, yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya adalah apakah selama ini kita telah menunaikan birrul walidain? Apakah selama ini kita sudah termasuk sebagai seorang anak atau cucu atau siapapun yang telah menunaikan berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Para sahabat sekalian, telah dinukilkan atau para ahli ilmu atau mungkin para penulis telah mengikhtisarkan atau membuat mukhtasar atau ringkasan, minimal ada 4 poin. Ada 4 poin. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi
indikator bagi diri kita, apakah selama ini kita telah berbuat baik, telah birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah kita mengedepankan ridhonya, kita mengedepankan ridho kedua orang tua dibanding dengan keridhaan orang-orang yang kita cintai selain beliau. Kita lebih mengedepankan ridho kedua orang tua kita dibanding anak, istri, dan orang-orang lain yang kita cintai. Ridhonya lebih kita kedepankan. Bagaimana apabila kita begini, apakah beliau ridho atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita mentaatinya. Apakah selama ini kita sudah mentaati beliau dengan catatan ketaatan itu adalah tidak bertentangan apabila perintah kedua orang tua kita yang harus kita taati tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apabila atau sepanjang perintah beliau tidak bertentangan dengan syariat yang mulia, maka dengan syariat Islam yang mulia, maka sudah semestinya kita taati, sudah wajib kita taati. Bahkan kisah-kisah para salafus soleh, kisah-kisah yang dinukil oleh para ulama masyhur, banyak yang menggambarkan ketaatan seorang anak, wajibnya ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat yang mulia, syariat Islam yang mulia. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga seorang dikategorikan telah birrul walidain adalah memenuhi keinginannya dengan ikhlas dan dengan penuh kesadaran, dengan ikhlas, baik keinginan yang terlisankan oleh beliau maupun yang hanya tersirat di dalam gestur tubuh ataupun gerak-geriknya. Oh, sepertinya kita harus sebagai seorang anak harus mencermati, oh sepertinya beliau menginginkan ini, oh sepertinya beliau suka makanan yang seperti ini. Itu sudah semestinya kita penuhi keinginan-keinginan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah yang keempat adalah kita terus mengupayakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik ketika beliau masih hidup maupun ketika sudah wafat, sudah Allah panggil, sudah mendahului kita. Bagaimana? Ya tentunya upaya-upaya kebaikan-kebaikan sepanjang itu dalam koridor syariat yang mulia harus kita tunaikan. Nah, penting kita cermati juga bagaimana kiat-kiatnya ketika orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebagai seorang anak berbuat baik kepada beliau. Antara lain adalah kita tentunya beramal soleh. Dan amal soleh, ingat, amal soleh sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan tidaklah Allah ciptakan manusia itu untuk berlomba-lomba siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Sekali lagi, terbaik amalnya dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya dalam ayat ini. Beliau rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah tafsiran dari Al-Imam Fudail bin Iyad, kalau tidak salah baca, mohon maaf. Yang dimaksud ahsanu amala yakni amal yang ikhlas lillahi ta'ala, kemudian yang ittiba pelaksananya atau pelaksanaannya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut amal soleh, amal yang ahsanu amala. Oleh karena itu, seorang anak yang beramal soleh, seorang anak yang membaca Al-Quran, niscaya orang tua kita ikut mengunduh kesolehan putra-putrinya. Kemudian kita juga beristighfar untuk beliau. Kemudian ketika beliau sudah wafat, amalan-amalan apa? Ya tentunya kita menjalin silaturahim dengan orang-orang baik yang selama masa hidupnya kedua orang tua kita menjalinnya. Kita banyak berziarah ke rumahnya, mendatanginya, memberi hadiah, terus
melestarikan perbuatan baik yang dulu telah ditanamkan oleh kedua orang tua kita. Itu apabila antara lain apabila beliau telah wafat, sehingga kebaikan-kebaikan terus bisa mengalir kepada beliau sekalipun beliau sudah di alam barzah misalnya. Nah, 4 hal dan beberapa poin itu mudah-mudahan sebagai indikator yang melekat di kita, di anak-anak kita, istri kita, maupun cucu-cucu kelak. Mudah-mudahan bisa menunaikan, bisa mengamalkan firman Allah yang mulia di dalam surat An-Nisa ayat 36. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan atau lisan yang tersalahkan karena kefakiran ilmu atau minimnya pemahaman atas hal ini. Ini sebagai murojaah saja di dalam suatu kesempatan yang mana dipetik faedah-faedah untuk mentauhidkan Allah SWT dan birrul walidain. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.